Baik, berikutnya. Nah, begitupun yang ini. Interval X yang memenuhi dari, kalau lebih dari, sebenarnya prinsipnya sama. Kalau lebih dari, misalkan mutlak sebuah fx, fungsi, lebih dari A, itu terjemahannya, maka fx tetap, berarti 3 dikalikan negatif, tapi kalau kan dikalikan negatif, berarti tanda berubah. Kalau tidak dikalikan negatif, artinya tandanya berarti tetap. Ya, jadi kalau tandanya tetap, artinya tidak ada perubahan pengalian negatif. Kalau berubah, itu artinya dikalikan negatif. Nah, ini kata kuncinya ini berarti. Kalau lebih dari. Sehingga opsinya nggak mungkin B, opsinya nggak mungkin D, opsinya nggak mungkin E. Ya kan? Karena dia harus atau penghubungnya. Nah, sehingga kalimatnya 2x plus 5 untuk lebih dari 7 itu berarti penjabarannya 2x plus 5 kurang dari min 7 atau tanda berubah nih. 2x plus 5 lebih dari 7, tanda tetap, berarti tidak dikalikan negatif 7-nya. Lalu kedua ruas dikurangi 5. Ini semuanya dikurangi 5. Ya. Kurangi 5, kurangi 5. Atau istilah gampangnya pindah ruas. 5 jadi min 5, pindah ruas. Berarti si 2x kurang dari min 12. Ini kurang dari 5 berarti habis, tinggal 2x. Ini kurangi 5 jadi min 12. Begitupun yang ini. 2x lebih dari 7. Dikurangi 5, 2 aja yang langsung ya. Jadi 7 dikurangi 5 adalah 2. Lalu setelah itu semuanya dibagi 2. Ini bagi 2. Ini pun bagi 2. Ini jadi kiri kanan bagi 2. Bagi 2 berarti X karena positif, tanda tidak berubah. Bagi 2 berarti X, bagi 2 berarti 1, tanda tidak berubah. Nah, jadi penghubungnya adalah atau. Maka nilainya adalah X kurang dari minus 6 atau X lebih dari 1. X kurang dari minus 6 atau X lebih dari 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi tinggal lihat bentuknya. Kalau lebih dari, berarti yang satu lebih darinya, yang satunya kurang dari, penghubungnya atau. Kalau lebih dari. Kalau tadi kurang dari, di antara ya. Kalau kurang dari, nilai fx-nya di antara. Oke, itu bedanya antara nomor 1 dan nomor 2. Oke, kalau perhatikan dulu, kalau sudah paham bilang lanjut ya. Catatannya nanti dibagikan. Haikal ada ya? Haikal kelompok mana? Pusing deh. Haikal, siapa ya Haikal? Baik. Udah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Oh, mungkin anak afirmasi ya. Saya punya anak binaan, anak afirmasi. Jadi ada bimbel. Anak KJP lah. Baik, kita lanjutkan. Interval nilai X yang memenuhi 6 min 3X kurang dari sama dengan 12. Nah, prinsipnya sama ya kayak tadi ya, Nak. Jadi
Kalau kurang dari berarti nilai fungsinya diapit. Ya, jadi kalau kurang dari berarti nilainya diapit. Diapit berarti min 12, mengapit 6 min 3x. 12 gitu ya. Oke? Oke. Semua ruas dikurangi 6 dulu. Kurangi 6. Kurangi 6 berarti min 18. Kurangi 6 berarti min 3x. Kurangi 6 berarti 6. Oke? Semua ruas dibagi minus. Dibagi minus 3. Dibagi minus berarti 6 tanda berubah. Dibagi minus berubah tanda. Jadi minus 2. Nah ini kan nggak layak nih. 2 itu kan posisinya di sebelah kiri 6. Berarti baru kalian balikan lagi. Berarti min 2 bacanya jangan kayak orang Arab. Nah gini. X lebih dari sama dengan min 2 artinya X kurang dari sama dengan 6. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh ini keliru nih, harusnya ada sama dengan ini. Nah. Kalau mau tidak ada sama dengan, ininya nggak usah ada sama dengan. Jadi harusnya ini ada sama dengan. Nanti konfirmasi ke gurunya. Bisa dipahami? Ya. Jadi harus ada sama dengan, karena di sini ada sama dengan. Maka di pilihannya harus ada sama dengan semua. Ya, jadi sekali lagi kalau kurang dari nilai fungsinya diapit ya. Kalau lebih dari penghubungnya atau. Gimana? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siap. Itu kan yang 6 itu kan pindah ruas. Itu kenapa dikurang 6 ya, bukan dibagi min 6? Oh, kan yang kalau dibagi itu apabila ada pengapitnya X, variabel. Kalau dia tidak diapit X, berarti tinggal ditambah atau dikurang aja. Paham nggak? Iya, Pak. Jadi kalau Contohnya gimana, dibagi Pak? itu Contohnya. ini kan 6 dikurang. Jadi gini maksudnya. Jadi maksud saya begini, oke. Saya detilkan gini. Semua dikurangi 6. Berarti kan begini. Semua dikurangi 6. Oke, semua dikurangi 6. Ini paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, berarti kan yang ini min 18. Ini kan berarti 0 nih. Min 3x. Ini berarti 6 kan? Ngerti Iya, maksudnya? Pak. Iya, ngerti. Nah, jadi artinya saya tidak menuliskan seperti ini. Kebanyakan maksudnya saya nggak menuliskan detail gini. Tapi saya menuliskannya begini nih. Ini maksudnya, maknanya bahwa semua ruas min 12 kurangi 6, 6 min 3x kurangi 6, 12 kurangi 6. Jadi semua kurangi 6. Ya. Oh, iya, Pak. Ngerti, Pak. Oke, Makasih, Pak. semua dikurangi 6. Jadi kalau ditambah atau dikurang tanda tetap. Nah, baru di sini kita mau menghilangkan min 3x nih, min 3. Karena min 3 itu mengapit x. Biar min 3-nya jadi x, min 3x-nya jadi x, otomatis kan harus dibagi 3, harus dibagi min 3 nih. Nah, jadi maksud di sini artinya berarti semua dibagi 3. Min 18 dibagi min 3, berarti tanda berubah. Min 3x dibagi min 3, tanda berubah. 6 dibagi min 3, kan gitu maksudnya. Sehingga ini 6 lebih dari sama dengan X, lebih dari sama dengan min 2. Nah kan nggak normal mewujudkan sebuah himpunan itu sebelah kanannya lebih dari sebelah kirinya. Min 2 kan sebelah kiri 0. 6 kan sebelah kanan 0. Jadi dibalik. Maka jadi demikian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi maksud saya tanda garis bawah ini, penghubung bawah ini maksudnya untuk mempersingkat tulisan di sini aja sebenarnya. Ya, tapi kalau ditanya gurunya dari mana ini? Semua ruas, baik ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan dikurangi 6. Ya, semua dikurangi 6. Tanda tidak berubah. Kenapa? Karena ditambah atau dikurang.
Tapi pada saat dibagi dengan negatif, semua ruas dibagi negatif 3. Min 18 bagi min 3, min 3x dibagi min 3, 6 dibagi min 3. Nah, kalau sebuah pertidaksamaan dibagi atau dikali negatif, tanda berubah. Ya, jadi ini ada perubahan. Sorry. Jadi tandanya berubah. Ya, ini berubah. Jadi ini ada perubahan arah pertidaksamaan. Kenapa kok berubah? Karena dibagi negatif ya. Kenapanya? Karena dibagi negatif. Gimana? Ada lagi? Lanjut? Lanjut, Pak. Siap. Nanti kalau nggak paham minta request ya Pak. Sebentar Pak diulang lagi dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Nah, ini soal cerita istilahnya. Dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas arus mudik Lebaran, Departemen Perhubungan mengeluarkan kebijakan. Kendaraan berat tidak diperkenankan melalui jalan umum pada hari ketiga. Pada 3 hari sebelum, Pada 3 hari sebelum dan sesudah Lebaran. Hari pertama, jika X menyatakan tanggal Lebaran dari hari pertama dan H merupakan tanggal larangan kendaraan berat melalui jalan umum, maka hubungan X dan H adalah berapa? Oke. Nah, di sini X itu menyatakan tanggal Lebaran. Sedangkan di sini ada keterangan -3 sama +3 nih sebenarnya. Berarti kan yang berubah itu kan X-nya tuh. H sebagai tanggal larangan. Oke, tanggal larangannya berarti jadi berapa? Jadi yang tetap itu kan nilai X-nya. Berarti sesungguhnya begini. Kalau misalkan kita nyatakan kiri kanan itu, ini H-3 kan itu ya. Jadi si X itu sesungguhnya, sebentar. Awalnya gini. Jadi dia berkurang 3 sama dia bertambah 3. Gitu ya. Awalnya. Jadi kan X itu menyatakan tanggal Lebaran. H itu larangan. Berarti H+3 sama H-3. Biasanya kan gitu ya. Pernah dengar nggak istilah di TV atau ini? H+3, H-3 gitu. Pernah dengar nggak? Pernah dong, Pak. Ya, jadi artinya kita berangkat sebelum H+5 deh. Biar tidak ada larangan. Karena H+3, H-3 sudah ditutup misalkan. Nggak boleh berangkat dan seterusnya. Oke? Lalu kedua ruas ke semuanya kita kurangi H. Kurangi H berarti -3. Kurangi H jadi X min H. Kurangi H jadi +3. Sampai sini ngerti? Semua ruas dikurangi H. Semua ruas dikurangi H. Oke? Oh iya Pak, benar. Ya, semua ruas kurangnya. Kurangi H berarti tinggal -3, kurangi H jadi X min H, kurangi H jadi 3. Nah, bentuk ini sama saja dengan bentuk mutlak. Demikian. Nah, gitu deh, kurang lebih. Bolak-balik boleh nggak? H min X boleh, H min X, X min H boleh, sama aja. Karena dia mutlak. Nah, jadi kesimpulannya yang benar itu mendekatinya adalah yang A. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi kan yang tetap itu kan 3-nya. Kurang dari 3. Kenapa? Karena dia diperkirakan boleh jalan itu 3 hari sebelum sama 3 hari setelah. 3 hari sebelum sama sesudah.
Ya, sebelum sama sesudah. Itu artinya H-3 sama H+3. Jadi lebarannya tidak larangannya itu antara H-3 sama H+3. Paham ya? Paham, Pak. Siap. Jadi kalau misalkan lebarannya itu tanggal 10. Ya kan? Lebarannya tanggal 10. Berarti tanggal 7 dan tanggal 13 kan ya? Iya. Gitu ya. Jadi tanggal 7 sama tanggal 13. Oke, jadi boleh nggak menuliskannya gini? Nah, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, sip. Jadi semua dikurangi X. Semua dikurangi X, gitu kan ya? Iya. Berarti mutlak H-X kurang dari 3. Nah, sama dengan ini juga. Ya, jadi kebolak-balik boleh untuk yang H dan X-nya. Yang jelas H-3 sama H+3. Sama ya, ini nilainya sama. Oke? Baik. Yang jelas 3-nya tetap ya, sebelum dan setelah. Kita lanjutkan. Kecepatan kendaraan pada jalan tol ditetapkan dengan rumus P-80 kurang dari sama dengan 15. Ini maksudnya, kalaupun mau cepat cuman tambah 15 doang. Kalaupun kurang 15 juga. Nah, berarti kan ada kecepatan maksimum, ada kecepatan minimum biasanya kan tuh. Nah, ini biasanya di jalan tol atas tuh. Pernah ke jalan tol atas ini enggak yang ke arah Jawa itu dari Cikampek? Ada kan jalan Cikampek itu yang di atas tuh. Nah, itu ada pembatasan kecepatan karena kalau melebihi dari kecepatan 80 katakanlah, itu nanti goyang karena anginnya di atas kencang. Tapi kalau di bawah kan nggak ada masalah. Nah, di daerah Bandung yang dulu pernah ada banyak kecelakaan itu agak sedikit apa istilahnya ngejubluk gitu. Karena di situ ada lembah, jadi anginnya agak berputar, maka kecepatannya nggak boleh tinggi karena kalau nggak bisa keplanting itu si mobilnya. Kalau mobilnya mobil kaleng, tapi kalau mobilnya mungkin kayak Panther dan lain sebagainya yang agak berat, nah itu mungkin enggak kali ya. Jadi anginnya bisa ketahan. Nah ini berarti kan ada batas nih. Jadi kalau dibikin kayak tadi, dibuka tandanya tetap. Ya, berarti kurang dari 15-nya tetap, lebih dari min 15 tandanya berubah. Oke, habis itu diapain nih? Diapain nih? Ada yang tahu? Tambah 80, Pak. Oke, good. Tambah 80. Tambah 80 berarti 65, tambah 80 berarti P, tambah 80 jadi 95. Jadi kecepatan maksimum, ini maksimum. Ini minimum karena di jalan tol nanti bisa numpuk, bisa macet. Nah, jadi maksimumnya 95, minimumnya 65. Gitu ya, tertingginya 95, terendahnya 65. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi itu biasanya di bagian atas ya, daerah Cikarang Cikampek. Tol Cikampek itu kan ada yang di atas tuh sekarang. Nah, itu ada kecepatan maksimumnya, nggak boleh melebihi 100 kalau nggak salah. Nanti kalau lebih dari 100 bisa ditilang di bawah pas turun ketahuan. Karena sekarang ada alat pengukur kecepatan. Saya pernah dapat itu waktu saya ke Jepang. Ternyata di Indonesia ada juga. Waktu saya ke Jepang sama guidance saya dikasih tahu, ini Pak kecepatan Shinkansen, sampai 350 km per jam. Itu kereta cepat di Jepang itu waktu itu.
Ditunjukkan nama dia aplikasinya bahwa kecepatannya sekian. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau ada bentuk masing-masing kuadrat nih, itu ada teorinya gini. Jadi kalau seandainya kalian menemukan sebuah bentuk pertidaksamaan mutlak dua-duanya, ini ya, maka kalian kuadratkan. Kalian kuadratkan karena mutlak itu bilangan yang tidak pernah negatif, maka sebuah bentuk pertidaksamaan dikuadratkan tanda tetap. Hati-hati ya. Tapi hati-hati kalau misalkan 3 dengan 2 itu kan 3 lebih dari 2 kan ya. Kalau saya kuadratkan berarti kan 9 dengan 4. Tanda kan berubah nggak tandanya? Enggak, Pak. Kuadratkan. Nggak berubah kan ya? Enggak, Pak. Ya, jadi tidak berubah. Jadi kalau dikuadratkan tidak berubah. Tapi sekarang kalau min 3 itu kurang dari min 2 apa lebih dari min 2? Min 3. Kurang dari min 2, Pak. Oke, good. Kalau saya kuadratkan, menurut kalian gimana kalau dikuadratkan? 9 dengan 4 kan? Jadi lebih dari, Pak. Iya, jadi kalau dikuadratkan lebih dari. Berarti ini nggak berlaku untuk negatif. Ya, jadi tidak berlaku kalau negatif. Kenapa? Karena kalau negatif dikuadratkan, tandanya berubah nih. Sehingga nggak berlaku bentuk demikian kalau dia bukan mutlak ya. Jadi kalau mutlak boleh dikuadratkan kiri kanan. Ya, kalau mutlak boleh dikuadratkan kiri kanan karena dia mutlak. Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya, jadi kalau kiri kanannya mutlak maka boleh kuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan, maka kalian boleh membuat pernyataan begini. Nah, oke. Jadi fx kuadrat min gx kuadrat. Nah, kalau ada fx kuadrat min gx kuadrat, ini bisa difaktorkan. Jadi faktornya fx tambah gx kali fx kurang gx. Nah, ini bentuk faktornya. Berarti kesimpulannya bahwa kalau ada bentuk mutlak demikian, lebih dari katakanlah, maka penyelesaiannya adalah demikian. Jadi fx tambah gx, fx kurangi gx. Oke? Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya. Begitupun kalau kurang dari. Kalau kurang dari juga sama. Ya, kalau kurang dari juga sama. Prinsipnya berarti fx tambah gx kali fx kurang gx. Tanda tetap. Ya, jadi kalau misalkan kurang dari nilainya sama, tanda tidak berubah. Oke? Nah, dengan demikian, dengan menggunakan kesimpulan itu, ini saya hapus ya, karena ini hanya ilustrasi aja untuk memahamkan kalian bahwa sebuah pertidaksamaan negatif kalau dikuadratkan hasil tandanya jadi berubah. Maka agar tidak berubah, maka dia harus positif. Kalau positif, maka tanda tidak berubah. Dengan demikian, bentuk pertidaksamaan mutlak kalau dikuadratkan tidak berubah. Nah, dengan memperhatikan itu, maka kalau misalkan ada mutlak X plus 1 lebih dari mutlak 3X min 5, maka kalian boleh membuat kesimpulan demikian. X plus 1 ditambah 3X min 5 kali. Nah, inilah yang dimaksud dengan fx. Ini adalah yang dimaksud dengan fx. Ini yang dimaksud dengan gx. Paham maksud saya?
Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Lalu ditambahkan ini, dikurang sekarang. X plus 1 kurang 3X plus 5. Hati-hati dikurang. Ya. Ini jadi min GX. Ya, ini Fx. Ini berarti min GX. Oke? Nah, sudah. Berarti kesimpulannya seperti yang kemarin. Ini kalau nggak salah kemarin sudah saya jelaskan. Jadi ini tinggal ditambah aja. X tambah 3X berarti 4X. 1 kurangi 5 berarti 4. Min 4 ya. X kurangi 3X berarti min 2X. 1 tambah 5 berarti 6. Lebih dari 0. Nah, kalau sudah tahu jawabannya sampai sini, boleh kalian sederhanakan, boleh tidak disederhanakan. Maksud disederhanakan tuh gini. Ini 4-nya keluarkan. Berarti 1 ya. Ini min 2-nya keluarkan. Berarti gini kan ya. Oke? Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya. Nah, di sini berarti ada nilai 4, ada nilai min 2. Nah, kalau misalkan digabungkan 4 dengan 4 dengan min 2, otomatis kan jadi min 8 nih. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, lalu kalau misalkan kalian bagi dengan negatif, dibagi dengan negatif 8, maka apa yang terjadi? Sebelah kiri. Dibagi dengan min 8 berarti X min 1, X min 3 kan? Lalu tanda bagaimana? Apakah tetap lebih dari 0? Ayo. Dibagi Ganti negatif tanda, Pak. Jadi kurang dari gara-gara apa? Min 8. Oke, good. Jadi kurang dari 0. Udah. Berarti kan batasnya, minggu lalu kalau nggak salah pernah tidak sama juga ya. Batasnya X min 1, 0 atau X min 3, 0. Artinya batasnya berarti X sama dengan 1, X sama dengan 3. Buatlah garis bilangan kan itu. Batasnya 1 atau 3. Satunya tidak dibulatkan. Kenapa? Karena tidak ada sama dengan. Begitupun 3-nya tidak dibulatkan karena tidak ada sama dengan. Lalu daerahnya apa? Yang sebelah kanan. Nah, kalau misalkan merujuk kesimpulan yang lalu, kalau koefisien X-nya positif semua, ada yang masih ingat nggak? Ini positif, kemudian ini positif, maka tanda paling kanan di garis bilangan itu positif. Nah, kesininya selang-seling. Selang-seling. Nah, sekarang yang diminta kurang dari. Kurang dari itu artinya negatif. Berarti yang dipilih yang bernilai negatif. Jadi jawabannya adalah X di antara 1 dan 3. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, itu kalau kalian mau bagi minus 8. Kalau kalian tidak mau bagi, misalkan dari sini aja, ini udah gampang misalkan. Berarti kan batasnya, ini cara anggap aja ini cara 2. Ini anggap cara 1. Oke. Nah, cara 2, langsung batasnya. Jadi nggak perlu disederhanakan, nggak perlu dibagi-bagi lagi, biarin aja. Berarti batasnya ada 2. 4X min 4 sama dengan 0. Atau min 2X tambah 6 sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 4. Itu artinya X sama dengan 1. Yang ini min 2X sama dengan minus 6. Berarti dibagi min 2 jadi 3. Nah, berarti batasnya sama. Yaitu 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, sekarang tinggal tandanya.
Karena tandanya ini yang positif, kemudian ini negatif, maka positif kali negatif berarti tanda paling kiri, tanda paling kanan negatif. Sini selang-seling. Lalu yang dipilih yang mana? Yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0 berarti positif. Maka jawabannya adalah di antara 1 dan 3. Jadi jawaban akhirnya sama di antara 1 dan 3. Cuman caranya beda. Bisa dimengerti? Ya. Jadi ulangi, kalau ada mutlak X tambah 1 lebih dari 3X kurang 5, maka kesimpulannya adalah Fx tambah Gx kali Fx kurang Gx lebih dari 0. Karena ini tandanya lebih dari. Jadi tidak merubah tanda. Hanya mengubah bentuk aja. Ya, ini lebih dari, ini tetap lebih dari. Lebih dari, ini tetap lebih dari. Tidak dirubah. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, kemudian setelah ketemu dua kurung ini atau dua faktor namanya, maka kalian nyatakan sebagai sama dengan 0 sebagai batas. 4x min 4 harus 0, min 2x plus 6 harus 0. Dapatlah nilai x-nya 1 dan x-nya sama dengan 3. Lalu kenapa ini bundarannya kosong? Min 1 dan 3-nya karena tidak ada sama dengan. Maka bundarannya kosong. Lalu kenapa yang cara 2 diambil yang positif? Karena keterangannya lebih dari 0. Jadi kalau lebih dari 0 ambil yang positif. Lalu kenapa yang sebelah kanan tandanya negatif? Karena koefisiennya. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Positif kalau kalikan negatif, negatif. Maka tanda kanan negatif. Paham ya? Tapi kalau dua-duanya negatif, ya positif juga. Yang jelas kalau negatif positif, positif negatif, hasilnya negatif. Gimana? Bisa dipahami caranya? Bisa, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, kalian langsung gunakan kesimpulan ini. Hati-hati ya. Tandanya tidak berubah kalau hanya ingin mengubah mutlak fx lebih dari mutlak gx. Oke? Oke. Baik. Nah, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Tadi sudah nih. Ada yang masih ingat gimana caranya? Langkahnya? Yang pertama? Minus 6. Minus 6 kurang Oke. lebih dari 2x min 8. Kurang dari dong, Say. Minus kurang 6 kurang dari 2x min 8 kurang dari 6 gitu ya. Ya, Pak. Terus habis itu diapain? Habis itu ditambah 8. Oke, good. Semua ruas ditambah 8. Jadi ruas kiri 2. 2. Ruas tengah 2x. 2x. Ruas kanan 14. oke, good. Wah, bisa 10 deh. Habis itu bagi berapa? 2. 2, Bagi 2. Sebelah kiri 1. tengah 1 X 7. kanan 7. 7. Gampang tidak? Iya, Pak. Lumayan. Oke, good. Paham ya sekarang? Paham, Pak. Siap. Bisa dilanjutkan? Iya, Pak, lanjutkan saja, Pak. Oke, nanti kalau belum paham bilang ya. Kalau paham saya ajak lari. Kalau enggak saya ajak pelan-pelan jalannya. Baik, kita lanjutkan. Pokoknya kalau saya ajak lari, Pak sebentar Pak, aduh jangan lari. Oke, nanti saya lambat. Baik, lanjut ya. Iya, Pak. Siap. Berikutnya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau yang satu ada mutlak, yang satu tidak ada mutlak. Soal yang tadi, dua-duanya mutlak kan? Ini yang dari guru kalian, dua-duanya mutlak. Nih, ini dua-duanya mutlak kan? Lalu bagaimana kalau yang satu mutlak, yang satu enggak? Tapi maunya dikuadratkan? Boleh. Ya, prinsipnya boleh. Tapi ada syaratnya apa tadi?
Kalau misalkan tandanya ingin tetap, nilainya harus bagaimana kalau dikuadratkan? Kalau tandanya ingin tetap? Ayo. Tadi kan saya contohkan 3 lebih dari 2. Kalau dikuadratkan, tanda tetap kan? Karena 9 lebih dari 4. Tapi kalau min 3, itu kan kurang dari min 2. Kalau saya kuadratkan, tanda berubah. Paham? Bisa dimengerti? Iya, bisa, Pak. Nah, jadi kesimpulannya, agar bisa dikuadratkan, maka syaratnya, nah, jika ingin dikuadratkan ya, jadi kalau kalian ingin mengkuadratkan, saya mau kuadratkan aja biar cepat misalkan. Dikuadratkan ini. Hati-hati. Syaratnya adalah X plus 4-nya harus positif. Nggak boleh negatif. Karena kalau negatif berarti tidak bisa. Nanti arahnya beda. Berlainan tanda. Oke? Jadi kalau kalian mau kuadratkan, maka syaratnya demikian. Oke, berikutnya. Lalu habis itu tinggal kalian nyatakan bentuknya demikian. Saya ubah dulu nih biar runut dulu. Nanti kalau sudah paham langsung aja. Nah, maka yang diingat adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat. Faktornya adalah A plus B, A min B. Nah, ini bentuknya yang harus diingat. Kalau kalian tidak mau menjabarkan si 3X plus min 15 kuadratnya. Saya kalau dikuadratkan malah ribet. Sudah dibuat begini aja. Berarti kalian faktorkan. Yang pertama adalah fx tambah gx. Berarti x min 15 ditambah x plus 4. Kali kan gitu ya. 3x min 15 kurang x min 4. Lebih dari 0. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Jadi yang pertama tambah. Ini saya kurungin dulu. Ini tambah. Ya. Yang kedua adalah kurang. Oke. Kalau mau dikurung berarti ini kurung, ini tetap plus ya. Kalau mau dikurung ya. Nah, ini tetap plus. Jadi jangan sampai dikurung tapi ininya jadi min, tuh keliru. Nah, kalau mau dikurung, nah ini plus. Kalau kurungnya dibuka, nah baru jadi minus semua. Kalau kurungnya dibuka. Nah, sekarang kurungnya saya buka. Jadi kalau kurungnya dibuka, ini 3X tambah X berarti 4X. Min 5 tambah ini berarti min 11. Kali kan? 3X dikurangi X berarti 2X. Min 15 dikurangi 4 berarti min 19. Lebih dari 0. Batasnya, batas nih, bukan hasil ya. Min 11. 4X min 11 0 atau 2X min 19 0. Kalau sudah paham nanti langsung aja. 4X sama dengan 11. Yang ini juga 2X sama dengan 19. Berarti X lebih dari sama dengan 11 per 4. Yang ini X sama dengan 19 per 2. Buat garis bilangan. Ada 2 batas. Paling sebelah kiri berarti 11 per 4. Sebelah kanan berarti 19 per 2. Cara mendeteksinya kiri kanannya perhatikan. Koefisien 4X positif. Koefisien 2X positif. Maka tanda kanan positif. Nah, jadi kalau misalkan ini dua-duanya positif. Tanda kanan positif. Kesininya selang-seling. Min plus. Lalu yang diminta yang mana? Yang lebih dari 0 itu berarti bertanda positif. Maka carilah yang bertanda positif. Oke? Apakah selesai? Belum. Dia harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ini. Bahwa haruslah X tambah 4 itu lebih dari 0. Atau X lebih dari min 4. Jadi syaratnya harus lebih dari min 4. Sehingga kalau saya buat garis bilangan,
berarti min 4 paling kiri, kemudian 11/4, kemudian 19/2. Lebih dari min 4 itu min 4 ke kanan. Lalu yang ini min 11/4 ke kiri dan 19/2 ke kanan. Berarti yang beririsan itulah jawabannya. Yang beririsan itu kan yang ini berarti. Atau yang ini. Ya, jadi yang memenuhi syarat adalah min 4 sampai 11/4 atau 19/2. Jadi jawabannya yang mana nih? Ada nggak opsinya nih? Nggak ada ya. Pak. Harusnya adalah di antara demikian. Jadi X lebih dari min 4 kurang dari 11/4 atau X lebih dari 19/2 gitu ya. Dia harusnya ini terbatas. Yang A tapi terbatas di minus 4. Contoh saya ambil minus 5 deh. Coba masukkan minus 5. Jawabannya benar nggak nih? Minus 5. Benar nggak minus 5? 0 kan sebelah kiri kan? Benar, Pak. Benar dong ya? Iya, benar. Oke, saya salah di mana nih, Nak? Bentar. Harusnya syaratnya kan dia X plus 4-nya lebih dari 0. Apakah ini memenuhi syarat semua? Oke. Jadi harus dipastikan. Coba kita ambil minus 5 benar ya? Benar, Pak. Benar dong ya? Iya. Wih, salah di mana nih? Kan dia kuadratkan. Oke. Sebentar, ini 3X. Oh, X min 5. Ini X min 5 ya. Harusnya, oh karena gini ya mungkin ya. Karena dia lebih dari X plus 4. Jadi artinya ke kanan itu kan positif ya. Berarti kan dia memenuhi syarat semua. Nilai X realnya. Nah dia bilangan mutlaknya tandanya lebih dari. Kalau kurang dari, nah itu yang dipermasalahkan. Ya jadi jawabannya berarti lebih dari min 4 memenuhi semua. Jadi ada 3 ya, Pak ya? HP-nya itu. Kenapa, Nak? Jadi HP-nya ada X Himpunannya kurang ada dari min 4. Habis itu min 4 lebih min Enggak. 4. Jawabannya yang ini harusnya nih. Kan X kurang dari 11/4 atau X lebih dari 19/2 saja. Jadi yang yang A. Oh, jadi nggak usah uji syarat lagi, Pak? Ya, karena dia mungkin tandanya ini. Jadi makanya tadi harus diuji. Memastikan apakah minus 5 memenuhi. Karena kalau begini kan minus 5 nggak masuk nih. Iya. Ya kan? Minus 5 seperti apa kan ya? Kalau minus 5 dimasukkan, berarti kan minus 1 nih. Sebuah bilangan mutlak pasti lebih dari negatif kan ya? Iya, benar. Ah, jadi itu berarti benar semua. Paham ya? Maka oke ya, benar, Pak. Ya, jadi jawabannya yang A. Jadi si syarat ini tidak mempengaruhi hasil. Hasilnya tidak dipengaruhi oleh syaratnya. Kenapa? Karena dia mutlak. Mutlak itu bilangan yang tidak pernah negatif. Maka kalau X plus 4-nya negatif, nah itu yang jadi benar semua. Paham ya? Karena sebuah Baik. mutlak pasti lebih dari negatif. Benar. Oke? Oke, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi syaratnya berarti tidak pengaruh. Syaratnya tidak pengaruh dari hasil
sementara, dari hasil sementara. Jadi gabungan ya. Berarti ini gabungan ke sini berarti kan. Lanjut ke sini. Oke. Karena dengan contoh tadi kasus ternyata min 5 benar. Berarti min 4-nya tidak ikut. Oke. Jadi jawabannya yang A. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba yang ini. Kasusnya kita cek seperti yang tadi. Jadi kalau mau mengkuadratkan, berarti syaratnya dia harus positif. Kalau dia negatif, tandanya jadi berubah. Oke, kita kuadratkan. Nanti X plus 4 kuadrat lebih dari 2X min 10 kuadrat. Maka syaratnya 2X min 10 harus lebih dari 0. Artinya 2X lebih dari 10, X harus lebih dari 5 ya. Pindah ruas, X plus 4 kuadrat minus 2X min 10 kuadrat lebih dari 0. Faktorkan. Berarti hasilnya adalah X plus 4 plus 2X min 10 gitu ya. Kali X plus 4 minus 2X plus 10. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak, bisa. Oke, kita kalikan berarti 3X min 6. Ini berarti min X plus 14. Lebih dari 0. Nah, kalau saya langsung buat garis bilangan. Kalian paham batasnya apa saja nih? Batasnya. Yang ini X sama dengan berapa batasnya? Ini X sama dengan berapa batasnya? 2. Oke, good. 2. Ini? 14. Oke, 14. 2 sebelah kiri kan? Apa sebelah kanan? 2 kiri. Ini 14 kan? 14. Iya, Pak. Baik, tanda sebelah kanan plus apa min? Plus. Minus. Oke, plus apa minus? Minus apa plus? Minus. Minus. Ini plus, ini minus kan? Plus kali min berarti ini min. Paham? Paham. Nah, ke sini selang-seling. Yang dipilih yang min apa yang plus? Plus. Plus. Kenapa plus yang dipilih? Karena di tengah bukan, Pak. Ayo. Karena tandanya lebih besar dari. Oke, karena dia lebih besar atau lebih dari 0. Ya kan? Jadi kalau lebih dari 0 itu artinya bernilai positif. Berarti yang dipilih yang tandanya plus. Jadi 2X 14. Nah, cek. Syaratnya harus lebih dari 5. Nah, jawabannya A apa B? Ayo. A apa B? B dong. B. Sekarang saya tanya. Kalau 3 benar salah? Salah. Kenapa? Karena 3 kurang dari 5. Sekarang saya masukin 3. Jadi benar. 3 benar apa salah? Benar. Ya kan? Iya. 3 tambah 4, 7. Mutlak 7 kan 7. 2 kali Ya. 3? 6. 6 kurangi 10 min 4. Apakah 7 lebih dari min 4? Iya, Pak. Iya kan? Iya. Ya, berarti kan dia syaratnya tidak pengaruh ke sini. Ya, jadi ngeceknya gitu aja. Cek, pastikan. Oh, ternyata kalau dikuadratkan, lalu pastikan. Jadi kesimpulannya kalau lebih dari, ini lebih dari, berarti syarat itu tidak pengaruh. Syarat itu tidak pengaruh. Tapi kalau seandainya nih, soalnya saya ganti, misalkan gini. Soalnya saya ganti
kurang dari. Oke. Caranya kan sama. X plus 4 kuadrat min, kita katakanlah X min 10 kuadrat kurang dari 0. Faktorkannya sama. X plus 4, 2X min 10, X plus 4, min 2X plus 10. Caranya sama. Berarti 3X min 6, yang ini min X plus 14. Caranya sama. Berarti batasnya kan sama. 2 dan 14. Tandanya sama. Ini min plus min. Tapi yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang Keluar. mana? Min apa plus? Min. Min. Kenapa min? Soalnya kan kurang dari 0, Pak. Oke, good. Soalnya di sini kurang dari 0. Berarti tandanya negatif. Jadi kalau kurang dari 0 itu artinya negatif. Berarti X kurang dari 2 atau X lebih dari 14. Nah, sekarang di antara kurang dari 2 dan lebih dari 14. Oke. Berarti kan di situ ada nilai negatif kan? Ya enggak? Kurang dari 2 ada angka 0 enggak? Ada. Ada. Sekarang saya masukkan 0. 0 tambah 4 berapa dimutlakin? 4. 4. 2 kali 0 kurangi 10 berapa? Minus 10. Minus 10. Apakah 4 kurang dari minus 10? Tidak. Tidak. Berarti kesimpulannya baru di sini syarat berlaku kan? Iya. Nah, jadi ada syarat ini. Syaratnya apa? 2X min 10-nya harus lebih dari 0. Berarti 2X-nya harus lebih dari 10. X-nya harus lebih dari 5. Berarti kalau gitu yang memenuhi syarat yang mana? Yang memenuhi syarat hanya 5 ke kanan. Iya, 5 ke kanan, berarti hanya lebih dari 14 saja kan? Oh, jadi nggak masuk lagi. Oh iya benar. Ya enggak? Jadi dari 14 ke kanan aja ya, Pak? Iya. Kenapa? Karena kalau kamu masukin 6, 6 kan lebih dari 5 nih. Memenuhi syarat dong? Iya. Nah, masukin 6 tambah 4 kan 10. 2 kali 6 kan 16. 2 kali 6 kan 12 kurangi 10 kan 2. Apakah 10 kurang dari 2? Oh iya. Enggak. Walaupun dia memenuhi syarat, tapi kan dia harus lebih dari 14. Paham? Oke, Pak. Ya, jadi jawabannya, kalau dia pertidasamanya lebih dari, lalu tanda mutlaknya di sebelah kiri, maka syarat tidak pengaruh. Syarat bukan tidak pengaruh, syarat tidak digunakan, sorry. Paham ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Tetapi kalau kurang dari, maka syarat berguna. Syarat harus. Syarat dipakai. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi kalau lebih dari syarat tidak digunakan, tapi kalau kurang dari syarat berlaku. Ya, cara mericeknya gitu aja, masukin aja contoh kasus. Kalau misalkan kalian ragu, ini bener nggak sih jawabannya? Kan syaratnya lebih dari 5 di sini. Oh ternyata syarat nggak pengaruh. Kenapa? Karena dia lebih dari, mutlaknya sebelah kiri. Oke, kecuali kalau dibalik nih. Yang mutlaknya sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi X plus 4 lebih dari mutlak. 2X min 10. Nah baru syarat berlaku. Oke, paham ya? Karena sebuah bilangan mutlak itu pasti lebih dari 0. Artinya sebuah mutlak pasti lebih dari 0. Jadi udah pasti nih. Sebuah bilangan mutlak
itu pasti lebih dari 0. Sebentar. Jadi ini syarat tidak pengaruh. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Kenapa? Karena mutlak lebih dari 0. Kalau ini belum pasti. Mutlak tidak semuanya kurang dari 2x min 10. Karena 2 lebih kurang dari min 3, kurang dari 3 itu salah. 2 kurang dari min 3 itu salah. 2 lebih dari min 3. Berarti nggak boleh negatif, artinya harus positif. Baik, kita lanjutkan. Gimana, bisa dilanjutkan? Sorry. Siapa? Ya, jadi syarat tidak pengaruh ya. Jadi ini syarat tidak pengaruh. Bentar. Tidak pengaruh. Nah, yang ini syarat pengaruh nggak nih? Pengaruh, Pak. Pengaruh ya. Kenapa? Karena kurang lebih bukan, Pak? Oke, karena kurang dari ya. Bukan Oh ya, kurang dari. Kurang dari. Jadi kalau kalian kuadratkan, 2x min 1 kuadrat kurang dari x plus 1 kuadrat. Syaratnya x plus 1 harus positif ya. Ini syarat. Lalu kalian boleh langsung itu maksudnya gini, x min 1 plus x plus 1 kali 2x min 1 min x min 1. Nah, ini langsung maksud saya. Begini bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Ya, kalau langsung caranya demikian. Kalau enggak satu-satu, artinya gini dulu, 2x min 1 kuadrat dikurangi x plus 1 kuadrat kurang dari 0 dulu. Nah, baru difaktorkan begini. Ya. Tambahkan berarti 3x, ini habis 0. Ini berarti x min 2 kurang dari 0. Ada 2 batas langsung bisa. Berapa batasnya dalam garis bilangan? 0 dan 2. Oke, good. 0 dan 2. Yang ini 3x sama dengan 0. Yang ini x min 3 sama dengan 0. Jadi x 0, x-nya 2. Tanda kanan plus apa min? Min, Plus, Pak. Pak. Ayo, plus apa min? Plus, Pak. Plus. Kenapa plus? Karena dua-duanya X-nya positif. Oke, good. Karena dua-duanya koefisiennya positif. Nah, sudah mulai ngerti ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Cara cepatnya ini. Kalau ditanya kenapa positif? Cobain aja 3. 3 kali 3, 9. 3 kurangi 2, 1. 9 kali 1 kan 9 positif. Gitu ya? Ini negatif. Kalau nggak pede, masukin aja 1. 1 kurangi 2 kan min 1. Negatif. 0 ke kiri positif. Kenapa positif? Nggak pede, masukin aja min 1. Min 3 dikali min 3 kan positif. Paham? Nah, yang dipilih yang negatif apa yang positif? Negatif bukan, Pak? Negatif. Kenapa negatif? Karena kurang dari 0. Oke, good. Nah, bisa 10 deh. Kurang dari 0 ya. Karena kurang dari 0 ini berarti pilih yang tandanya negatif. Apakah sudah selesai? Ada loh pilihannya C. Udah, Pak. Yo. Cek syaratnya, apakah nilainya lebih dari min 1 semua nih? 0 sampai 2 itu? Benar. Benar. Jadi syarat tidak pengaruh kan? Artinya memenuhi syarat. Jadi kalau kalian nyatakan dalam sebuah garis bilangan, min 1, 0, 2, ini jawabannya, ini syaratnya. Nah, kan memenuhi syarat jawaban itu kan? Jadi jawabannya adalah di antara 0 sampai 2. Paham ya? Paham, Pak. Oke, good.
Baik. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kecepatan nggak, Nak? Enggak apa-apa sini, Pak. Masih normal? Normal, Pak. Siap. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ada pertidaksamaan pecahan, dua-duanya mutlak nih, gimana tuh? Ada yang pernah ketemu soal gini di sekolah? Minggu lalu. Minggu lalu Belum. bukan. Aku belum. Belum. Oke, sekarang saya tanya gini. Kalau misalkan 2/3, menurut kamu lebih dari 1 salah? Salah apa benar? Salah, Pak. Salah. 2/3 kurang dari 1 apa lebih dari 1? Kurang dari. Kurang dari. Kalau saya kalikan 3. Kalikan 3, kalikan 3. Tanda berubah nggak? Tanda berubah? Halo? Enggak kan ya? 2 kurang dari 3 benar nggak? Iya, Pak, iya, Pak. Benar. Oke. Sekarang saya tanya. Min 2/3 dengan 1, min 1. Lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Lebih dari. Kalau saya kalikan min 3. Saya kalikan min 3. Saya kalikan min 3. Gimana 2 dengan 3? Berubah itunya, Pak. Berubah. Berubah ya? Iya, Pak. Berubah. Nah, jadi kalau 3-nya nyebrang ke kanan, dia berubah kalau dikalikan negatif. Pertanyaan saya, bilangan mutlak itu bilangan apa tadi? Tidak boleh negatif. Tidak pernah, bukan tidak boleh. Bilangan mutlak adalah bilangan yang tidak pernah negatif. Paham? Paham, Pak. Berarti kesimpulannya, kalau saya kalikan dengan mutlak, X plus 1, tanda tetap apa berubah? Saya kalikan negatif. Oke, sebelumnya saya tulis dulu begini. Ini 1. Ini 1. Lalu saya kali silang. 2x min 6 kurang dari 1 kali kan ya? Itu kan ya? Iya, Pak. Nah, satunya nggak perlu ditulis ya kalau 1. Nah, tandanya tetap apa berubah, Nak? Tetap bukan, Pak? Tandanya tetap atau berubah. Kenapa tetap? Ayo, ada yang tahu alasannya kenapa tetap? Ada yang tahu alasannya kenapa tetap? Oke. Ini yang berubah jika dikalikan negatif kan ya? Ini tetap jika dikalikan positif kan? Lalu kenapa Karena ini dikali tetap? itu, Pak. Karena Karena dikali 1. Dikali positif. Karena X plus 1. ya betul. Satunya Karena positif. oke, good. Karena X plus 1 mutlak itu positif. Paham ya?
Tadi kan dikatakan bilangan mutlak bilangan yang tidak negatif. Jadi kalau dia mutlak boleh kali silang. Tapi kalau misal nih, saya nggak ada mutlaknya nih, nggak ada mutlaknya. Menurut kalian sama nggak nih? Apakah demikian? Boleh? Apakah boleh kali silang ini? Ada yang tahu? Boleh. Boleh. Sekarang saya tanya. Kalau X-nya saya ganti min 2. Min 2 tambah 1 menurut kamu berapa? -1. Min 1 kali 1? 1. Min 1. Min 1. Tanda berubah apa tidak? Kalau X-nya min 2. Kalau X-nya min 2, berarti kan min 1 tuh. Iya. Ya kan? Ternyata kalau dia min 1 dikalikan semua dikalikan min 1, tanda berubah dong. Paham? Tapi kalau diberi mutlak coba. Kalau X-nya saya ganti min 2. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Dimutlakin berapa? 1. 1. Negatif apa positif tuh? Positif. Positif. Kalau ini tadi min 2 tambah 1? Negatif. Negatif. Kalau dikalikan negatif tanda? Berubah. Berubah. Jadi kesimpulannya kalau tidak ada mutlak boleh nggak kali silang? Boleh kali silang kalau nggak ada mutlak? Yo. Bolehkah kali silang kalau tidak ada mutlak? Oke. Saya ganti X-nya 2. Kalau 2 kan 3 ya, Nak? Iya, 3 Pak. kan, nah, 3 kan positif. Berarti tanda tetap kan? Iya. Tapi kalau min 2 negatif, tanda berubah. Berarti kan nggak konsisten tuh. Iya. Nah, sesuatu yang tidak konsisten nggak boleh dipakai. Karena dia berubah-berubah. Ya, kadang benar, kadang salah. Nah, itu nggak boleh. Begitupun kalian kalau punya pertemanan anaknya pelintat-pelintut, nah jangan dijadikan sahabat, jadikan teman aja. Tapi kalau dia konsisten, nah itu boleh. Nah, begitupun dalam matematika, kalau dia berubah-berubah, jangan dipakai. Berarti artinya nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kalau X-nya min 2, berubah tandanya. Kalau X-nya 2, tidak. Berarti kan nggak konsisten. Tapi kalau mutlak, mau X-nya 2, min 2, tetap dia positif kan? Karena min 2 tambah 1, saat min 1 dimutlakin kan 1. Positif kan ya? X-nya min 3 tambah 1, min 2. Dimutlakin 2. Positif. Jadi positif semua. Berarti kan boleh dilakukan kali silang. Paham maksud saya? Paham. Ya, jadi sekali lagi, boleh kalian melakukan kali silang, tetapi ada syaratnya nih. Syaratnya X plus 1-nya nggak boleh 0. Artinya X nggak boleh min 1. Kenapa nggak boleh min 1? Karena saat X-nya min 1, maka dia akan 0. Sebuah bilangan dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan. Kalau kalian gunakan kalkulator, kalkulatornya error. error. Tidak bisa di math error atau error. Tidak bisa digunakan. Nah, berarti hati-hati syaratnya ada min 1. Nah, berarti yang ada min 1 nggak boleh. Ini ada min 1 nggak boleh. Ini ada min 1 nggak boleh. Ya kan? Berarti yang memungkinkan hanya C, D, dan E. Paham? Lalu yang benernya gimana? Caranya tadi, kayak tadi. Kuadratkan kiri kanan.
Kuadratkan 2x min 6. Kuadratkan x plus 1. Setelah kuadratkan, berarti 2x min 6 plus x plus 1 kali 2x min 6 min x min 1 kurang dari 0. Lalu gunakan, jumlahkan 2x tambah x 3x, min 6 tambah 1 min 5, 2x min x, min 1 min 6 min 7. Kurang dari 0 ya. Oke. Buat garis bilangan, ternyata batasnya ada 2 nih. Ada yang bisa langsung batasnya berapa? 5/3 sama 7. Oke, good. 5/3 dan 7. Tanda kanan plus apa, Min? Plus. Plus. Kenapa plus? Soalnya X-nya positif. Plus. Oke, good. X-nya positif semua. Sini selang-seling. Yang dipilih yang plus apa yang min? Min. Min. Kenapa min? Karena kurang dari 0. Oke, good. Wah, berarti udah canggih ya. Jadi jawabannya di antara 5/3 dan 7. Oke? Oke, Jadi Pak. jawabannya di antara 5/3 dan 7. Udah, selesai. Paham? Pak. Paham, Ya, Pak. jadi sekali Jadi lagi, kalau tidak ada mutlaknya boleh kali silang? Tidak. Tidak, karena dia memungkinkan berubah tanda kan ya. Tapi kalau mutlak boleh kali silang, karena dia tidak akan berubah tanda, walaupun nilai di dalam mutlaknya negatif, karena dimutlakan. Tapi di bawah, hati-hati, di bawah nggak boleh 0. Berarti di bawah nggak boleh x plus 1. Sama dengan 0, artinya x nggak boleh min 1. Baik. Bisa dimengerti ya? Artinya Sama. kalau Kenapa, Nak? artinya kalau misalnya ada bentuk soalnya begini, kita harus pastikan dulu agar pembilangnya itu harus diuji dulu ya Pak, pembilangnya. Penyebut kalau di bawah Penyebutnya. rumput di bawah penyebut berarti kan. Kalau pembilang Ya. elang tuh di atas. Baik. Nah, jadi penyebutnya pastikan mutlak atau tidak. Kalau dia ada mutlak boleh kali silang. Lalu yang kedua, penyebut nggak boleh 0. Ya, berarti x plus 1 nggak boleh 0. Artinya x nggak boleh min 1. Karena saat x-nya min 1, berarti dia tidak bernilai. Ya. Paham ya? Ya, Pak. Paham. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Silakan Pak. Baik. Nah, boleh kali silang? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena Karena- dua-duanya mutlak bukan, Pak? Ya. Oke, karena penyebutnya mutlak. Berarti kalau kali silang, maka jadi begini. Benar? Benar. Nah, kenapa duanya boleh masuk ke dalam mutlak? Karena dikali atau... Karena 2 sudah Oh iya, positif. sudah positif. Nah, jadi positif boleh masuk ke dalam mutlak. Kenapa? Karena mutlak sendiri nggak pernah negatif kan? Tapi ada syarat. Apa syaratnya nih? Nggak boleh Boleh 0. sama dengan min 2. Oke, good. Siap. Berarti X nggak boleh minus 2. Sip. Kalau dilihat pilihan, ada nggak yang minus 2? Yang B ada minus 2-nya? Ada. Ada, nggak boleh. Yang C? Ada. Ada. Yang E? Nggak ada. 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 Berarti kemungkinannya hanya Ada A D. sama D kan? Ya nggak? Oh enggak. Oh iya. Oh di sini ada cut-nya nih kan ada min 2-nya nggak boleh. Nah berarti boleh nih. Karena min 2-nya ada keterangan kan? Ya nggak? Oh iya. Nggak apa-apa ya kalau gitu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa karena ada keterangan nggak boleh min 2. Walaupun di sini ada min 2 tapi kan di sini nggak boleh. Ya, berarti boleh. Oke. Yang E saja yang salah. Oke. Habis itu kuadratkan.
kuadratkan. Oke. Lalu X min 8 kuadrat kurangi 2X plus 4 kuadrat. Ini boleh dilengkapi nih cara langkah keduanya. Langsung misalkan X min 8 plus 2X plus 4 dan X min 8 min 2X min 4. Ya, langsung ke sini boleh. Dari sini boleh langsung ke sini. Jadi langkah kedua nggak boleh, nggak usah dilalui. Lalu tambahkan X dengan 2X 3X. Min 8 tambah 4 berarti min 4. X min 2X berarti min X. Min 8 min 4 berarti min 12. Lebih dari 0. Nah, hati-hati nih. Negatif. Berapa batasnya? Berapa batasnya? 4/3 dan 4 per 12. 3 dan 12. 4/3 dan 12. Ayo. 4/3 sama min 12. Oke, min 12. Ini hati-hati nih, min-min nih. Oh Oke. iya. Ya, Pak. Tanda kanan plus apa min? Min bukan, Pak. Min, kenapa min? Soalnya X-nya positif dan negatif. Oke, good, siap, benar. Ya. Kiri kanan berarti tandanya selang-seling. Yang dipilih yang plus apa yang min? Yang plus, Plus. Pak. Kenapa yang plus? Lebih dari. Oke, good. Jadi yang dipilih yang plus karena dia lebih dari. Siap. Berarti 12X 4/3. Tetapi X tidak boleh min 2 kan ya? Paham? Paham, Pak? Ya, jadi jawabannya yang B. Gitu ya? Ya, Pak. Jadi sekali lagi, kalau di bawahnya mutlak boleh kali silang. Kalau nggak ada mutlak, nggak boleh kali silang. Lalu yang bolehnya yang gimana? Oke, nanti kita ajarkan kalau bukan bab mutlak, bab pertidaksamaan umum. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini jangan dulu, agak berat nanti. Ini dulu. Boleh kali silang? Nggak boleh, Pak. Boleh. Berarti gini ya. Habis itu diapain? Dikali Ada yang bisa silang. langsung? Syarat. Langsung bisa? Syaratnya dulu, Pak. Syaratnya apa? Oke, betul. X tidak boleh sama 1. X tidak boleh? 1. Oke, good. Terus? Ada yang bisa langsung? 2X tambah 7 tambah X min 1. Oke, good. Terus? 2X plus 7 min X plus 1. Oke, good. Terus? Terus 3X plus 6. Oke, good. X plus 8. Oke, good. Siap, benar. Buat garis bilangan? Berapa? Min 2 dan min 8 bukan, Pak? Atau... Oke, min 8 yang sebelah kanan, min 2 yang sebelah kiri. Bundarannya penuh apa kosong? Penuh, Bu. Penuh. Kenapa penuh? Karena ada lebih itu apa? sama dengan, Garis Bu. sama dengan. Oke, good. Karena ada sama dengan, ya. Lalu tanda kanan plus apa, min? Plus. Plus. Kenapa plus? Koefisiennya positif. Oke, koefisiennya positif semua. Oke, udah mahir ya. Nah, ini sebenarnya ini cara cepat. Tapi nggak apa-apa. Jadi, sini min, ini plus ya, selang-seling. Yang dipilih yang plus apa yang min? Plus, Pak. Plus. Kenapa dipilih yang plus? Soalnya lebih dari Lebih 0. dari sama dengan. Oke, good. Lebih dari 0. Berarti X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih dari sama dengan min 2. Apakah bilangan ini ada plus 1? Tidak Ada plus 1? Pak. X lebih dari min 2, adakah plus 1-nya? Ada.
Ada. Berarti ini nggak boleh plus 1. Ada pilihannya bentuk begini? Tidak. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, maka kalian bisa masukkan ke dalam garis bilangan. 1 nggak boleh. Kosong isinya ya. Berarti begini. Di-cut. Oke? Bagaimana cara mewujudkannya? Oh, kalau bentuknya begini, ini tetap, ataunya ada 2 nih. Min 2 lebih dari, X lebih dari min 2 kurang dari 1, atau X lebih dari 1. Karena nggak ada pilihannya bentuk begini. Yang ada adalah dipecah nih satunya. Jadi jawabannya yang E. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi kalau dibablaskan semua ada keterangan X tidak boleh 1. Nggak ada pilihannya, berarti dipecah. Jadi min 2 sampai dengan 1, lalu 1 ke kanan. Itu artinya satunya nggak ikutan. Karena nggak ada sama dengan kan? Ini nggak ada sama dengan 1, ini nggak ada sama dengan 1. Sebenarnya penulisan yang efektifnya, kan dalam bahasa Indonesia ada efektif nggak efektif kan ya. Ini efektifnya begini sebenarnya. Cuman pilihannya nggak ada, maka dibuat seperti ini. Paham ya? Jadi nanti kalau di pilihan yang nggak ada bentuk yang sederhana, cari yang lebih panjangnya. Yang lebih panjangnya adalah satunya dipecah. Satu ngambil yang kiri, satunya ngambil yang kanan. Tapi nggak ada sama dengannya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, udah Pak. mulai mahir ya. Ya, lanjutkan. Nah, ini gimana nih kalau ada begini? Gimana cara langsungnya? Langsung kuadrat. Oke, kuadratkan dulu boleh. Terus? X plus 3 plus 2X bukan? Oke, Terus good. X plus 3 plus 2X. Terus? X plus 3 min 2X. Oke, good. X plus 3 min 2X. Sebelah kiri? 3X plus 3 3X plus 3. Sebelah kanan? min X plus 3. Oke, good. Kurang dari 0. Batasnya berapa? Min 1 dan Min 1? dan min 3. Min 1 dan 1 3. 1. Min 1 dan 3. Min 1 dan Bundarannya 3. kosong apa penuh? Penuh. Penuh. Kenapa penuh? Sama dengan Oke, sama dengan. Berikutnya, tanda kanan plus apa min? Min. Min. Kenapa min? Soalnya efisiensinya plus Oke, soalnya karena S-nya plus koefisiennya dan negatif. ya yang 1 plus, 1 min. Kalau negatif. dikalikan berarti min ya. Selang-seling berarti kan ya? Iya, Pak. Yang dipilih yang plus apa yang min? Yang min bukan, Pak. Yang min. Kenapa yang min? kurang Soalnya dari kurang Oke, dari karena sama kurang dengan dari 0 ya. Iya, Pak. Berarti jawabannya X kurang dari min 1 atau X lebih X. dari sama dengan 3. Jadi kalau 3 ke kanan lebih dari sama dengan min 1 ke kiri kurang dari. Oke. Ini jawabannya yang A, bukan, Pak. yang A. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Nah, Paham, jadi ini Pak. cara langsung maksudnya. Nanti gurumu menjabarkan ini boleh nggak boleh. Cuman memfaktorkannya berat. Kalau dijabarkan memfaktorkannya berat. Baik. Berikutnya. Boleh kali silang? Boleh. Boleh. Kenapa? 3-nya udah positif. 3-nya udah positif. Terus? Uji syarat. Bukan. Kenapa boleh kali silang? Karena 3-nya Ya. udah positif. Ayo. karena X plus 5-nya mutlak. Oke, good. Nah, itu alasan yang lebih lengkap, lebih bagus. Karena X plus 5-nya mutlak. Karena X plus 5-nya positif. Ya, jadi boleh kali silang. Setelah itu gimana nih?
Sebelah kiri. 2x Gantian, ayo. 2x min 1 plus 2x min 2. 1 plus. 2x min 1 tambah 3x plus 3x plus 15. Oke, good. Yang kanan? 2x min 1 min 3x min 15. Oke, good. Sebelah kiri? 5x 5x. 5x plus 14. Oke, good. Yang itu min x Mm. min 16. Oke, good. Langsung batasnya berapa? Min 14 per 5 sama min 16. Oke, min 16 dulu berarti ya. Oh ya, min 16. Min 16 sama min 14 per 5 ya. per 5. Bendaranya Ya, penuh ya. Alasannya udah tahu kan? udah, Pak. Tanda kanan plus apa min? Min. Min. Sini selang-seling. Yang dipilih yang min apa yang plus? Yang min apa? Yang min. Kenapa yang min? Anak kurang dari. Oke, karena kurang dari. Sip. Berarti X kurang dari sama dengan min 16. X lebih dari sama dengan min 14 per 5. Selesaikah? Selesai, Pak. Oke. Kenapa syaratnya tidak perlu? Kenapa X tidak perlu sama dengan min 5 dimasukkan? Karena mutlak, Pak. Bukan. Ayo. Karena minimal nggak ada di daerah dua-duanya. Oke, good. Itu alasannya. Wah, ini kayaknya yang bisa 10 nih. Karena min 5 nggak ada di sini. Jadi nggak perlu syaratnya dimasukkan. Ya. Tapi kalau yang E misalkan nih, min 5 ada nih, syarat harus masuk ya. Kalau ini kan min 5 nggak ada. Min 5 kan ada di tengah ini nih. Min 16 sampai min 14 per 5. Jadi syarat tidak perlu digunakan. Karena dia ada di luar daerah penyelesaiannya. Paham ya? Paham, Pak. Tapi kalau pertidaksamanya lebih dari sama dengan 3, nanti jawabannya adalah E. Nah, itu baru. Jadi kalau soalnya begini nih misalkan. Soalnya, Nah, kalau soalnya begini nih, baru tuh berlaku syaratnya. Karena dia pertidaksamaannya begini. Ya. Kan sama prinsipnya nih, beda tanda doang kan ya. Kalau ini yang terjadi, seperti yang tadi kalian lakukan begini ya, ini prosedurnya sama. Saya hanya merubah tanda saja. Nah, lebih dari 0, berarti kan yang diambil yang tengah kan? Ya, yang diambil yang tengah. Iya, Pak. Min plus min. Yang diambil yang tengah. Nah, kalau ini yang terjadi, jawabannya bukan begini saja. Tapi ada syarat. X tidak boleh min 5. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Jadi kalau soalnya tandanya kurang lebih dari, nah hati-hati nih, ada syaratnya. Jadi syarat digunakan. Tapi kalau ini syarat nggak pengaruh ke sini. Paham ya? Sama seperti Anda swasta. Swasta itu nggak pengaruh zonasi. Mau tinggal di Depok, masuk ke sekolah swasta dimanapun boleh. Tapi sekarang di negeri kan ada zonasi itu, ada batasnya, ada syaratnya. Kalau kejauhan dia nggak dapat ke sekolah yang dekat. Itu kan kekurangannya zonasi itu. Jadi yang jauh-jauh nggak dapat, yang dekat-dekat dapat, yang tua-tua dapat, yang muda-muda nggak dapat. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Nah, ini gimana nih? Boleh kali silang? Boleh. Boleh. Mutlaknya boleh saya buang begini? Silahkan. Silakan. Kenapa mutlak 5 dibuang boleh? Karena sudah tidak bervariabel.
Ya, betul. Karena tidak pengaruh ya, mutlak 5 pasti 5. Lalu kalau saya bacanya begini, kayak orang Arab, ini apa nih dari kanan ke kiri? Mutlak 4x min 3 lebih dari 5 kan ya? Iya. Nah, jadi kalau kan kita nulis Arab enak, tapi kalau nulis matematika begini kan kurang nyaman. Jadi, nah saya balik, sama ya, kiri kanan kanan kiri. Nah kalau sudah ketemu gini gimana cara cepetnya? Kesimpulannya. Ingat materi yang paling depan. Ada yang masih ingat? Oh, pakai itu aja Pak. 4x pakai kurang kuadrat. 3. Nggak usah, kalau yang satunya nggak ada variabelnya, nggak usah kuadratkan. Oh. Gimana? 4x kurang 3 kurang dari Hah? sama dengan min 5. Oke, good. Kurang dari dulu boleh. Kurang dari dulu boleh. Ya, kurang dari. Kurang dari sama dengan min 5, betul. Terus? 4x kurang 3 lebih dari Atau, sama dengan gitu kan 5. ya? 4x kurang 3 Oh lebih iya, dari sama atau dengan oke. 5 ya. Jadi kalau Iya. tandanya tetap, tidak dikalikan negatif. Kalau dikalikan negatif, tandanya berubah. Terus habis itu gimana nih yang ini? 4x kurang 3. Plus 5. Oke, 4x. kedua ruas tambahkan 3, gitu kan ya? Ya? Iya. Tambahkan 3. Tambahkan 3. Oke? Terus habis itu? Bagi 4. Jadi X. Bagi 4. X Ya. kurang dari Min min 1/2. 1/2. min 1/2. Tanda tetap ya, karena dibagi 4 ya. Hati-hati nih. Oh, tanda berubah dibagi negatif. Oh, yang dibagi negatif kan min 2-nya, bukan 4-nya ya. Ini berarti lebih dari sama dengan 2. Selesai di sini? Oh, syarat lupa ya Pak ya? Oke, good. Siap. Jadi syaratnya jangan sampai lupa nih kalau mau kali silang. Apa syaratnya? X tidak boleh sama dengan 3/4. Oke, good. X tidak boleh sama dengan 3/4. Apakah ada 3/4 di antara ini? Apakah ada Nggak 3/4 di antara ini? Kurang dari min 2, lebih dari 2, apakah ada 3/4? Lebih dari 2 ada 3/4-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Kurang dari min setengah ada 3/4-nya? Enggak ada Nggak ada juga. juga, Pak. Nggak ada juga. Syarat pengaruh? Enggak, Pak. Enggak. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Yang E, E, Pak. Nah, jadi syarat nggak pengaruh ke hasil. Tapi kalau tandanya lebih dari 1, nah baru tuh jawabannya yang C, syaratnya berlaku. Paham ya? Tapi tetap sebagai warning, syarat harus kalian cantumkan. Jangan-jangan pengaruh nih syaratnya. Oh, nggak pengaruh nih. Nah, sudah. Nggak usah dipakai. Paham ya? Baik Pak. Oke, satu lagi deh. Nah, gimana nih? Bolehkah kali silang? Tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak Karena boleh. Kalau mau kali silang apa syaratnya? Harus nilai harus nilai mutlak, mutlak. bukan, Pak? Harus mutlak atau kalau saya mau kali silang misalkan, misal mau kali silang. Boleh min 1 juga ya, Pak? Ayo. Kalau saya mau kali silang misalkan nih. Mau kali silang. Ayo. Apa syaratnya? Kan nggak boleh kali silang nih. Kalian paksakan mau kali silang. Apa syaratnya? Yang sebelah kanan itu harus positif, Pak. Ayo.
Ayo, apa kira-kira? Kurang tepat. Ayo. Kira-kira apa tuh? Tadi boleh kali silang itu jika apa? Mutlak. Mutlak itu nilai bagaimana? Positif, selalu positif. Oke. Berarti kesimpulannya kalau mau kali silang gimana? X harus lebih dari 0. Iya, X min satunya harus Oh iya, lebih iya. dari 0. X min satunya, bukan X-nya doang kan? Oh iya, Berarti benar. X-nya harus lebih dari 1. Baru boleh kali silang. Oke. Ya, jadi kalau tidak, kalau negatif nggak boleh karena akan berubah arah. Paham? Paham, Pak. Oke. Lalu kalau kalian kuadratkan ya. Ini kuadratkan, karena di sini sudah dipastikan positif, jadi nggak perlu lagi syarat, karena ini sudah dipastikan positif. Ya, negatif sudah pasti. Nah, habis itu, gimana tuh kalau ada bentuk kayak gini? Gimana? Anggap ini fx, anggap ini gx. Jadi, X kuadrat. oke, good. X kuadrat min X kuadrat x kurang X plus plus X min min 1 1. kan ya? Ya. Atau? X kuadrat kurang X kurang X plus 1. Oke, good. Siap. Yang kiri apa? X kuadrat min 1. Min 1. Yang kanan? X kuadrat min 2X plus 1. Oke, good. Bisa difaktorkan yang sebelah kiri? Bisa. Bisa. Apa faktornya? X plus 1, X min 1. Oke, good. Yang sebelah kanan? Bisa. Apa? X min 1, X min 1. Oke, good. X min 1-nya ada berapa kali tuh? 3. 3. Gini ya. Saya tuliskan begini boleh? Boleh. Boleh. Nah, kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan, kalau ganjil itu tanda tetap. Kalau genap, kalau ganjil tandanya selang-seling. Kalau genap tandanya sama ya? Iya. Oke. Batasnya berapa aja jadi? Min 1 sama 1. Min 1 plus 1. Oke. Iya. Tanda kanan plus apa min? Positif. Positif. Selang-seling? Selang-seling karena dia ganjil ya. Benar, ya. Ganjil. Yang dipilih yang plus apa yang min? Plus. Yang plus. Oke, jawabannya ini kan ya. Jadi yang memenuhi syarat yang mana? Jadi jawabannya yang memenuhi syarat yang mana? X lebih dari 1 bukan? Oke, good. Jadi yang memenuhi syarat X lebih dari 1 saja. Bisa dimengerti? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siap. Pak. Ya. Yang tadi dimaksud sama ganjil genapnya itu yang mana ya, Pak? Yang kata pangkatnya saya. Pangkatnya nih. Jadi kalau pangkatnya ganjil, tandanya selang-seling. Kalau pangkatnya 2, tandanya sama nih. Contoh, misalkan gini. Kalian punya hasil begini. Misalkan ini hasil ya. Hasilnya begini. Oke? Maka kalau hasilnya begini kan batasnya tetap ada 2 kan? Tapi yang ini genap. Nah, kalau genap tandanya sama. Kiri kanannya. Ini koefisiennya positif semua, positif, negatif lagi gitu. Paham? Paham, Pak. Karena dia genap. Tapi kalau ganjil, misalkan nih ganjil nih, saya bikin aja 3 ini. Saya bikin 3 ruang. Ya, 1, 2, 3. Plus, min lagi kan gitu ya. Paham?
Paham, Pak. Nah, saat ini saya buang alat alat bantunya, udah jadi selang-seling lagi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, jadi kesimpulannya adalah jawabannya X lebih dari 1. Jadi kalau kalian mau melakukan kali silang, pastikan tandanya nilainya tidak berubah, berarti kesimpulannya hasil yang dikali silang itu haruslah positif. Tapi kalau kalian tidak melakukan kali silang, berarti harus dengan cara yang lain. Nanti untuk pertemuan berikutnya, kalau bentuknya bukan mutlak ya, karena ini masih pertidaksamaan mutlak, maka kita gunakan kaidah-kaidah tentang bilangan mutlak. Bilangan mutlak adalah bilangan yang tidak pernah negatif ya. Tidak pernah. Bilangan itu ada berapa sih? Ada berapa kelompok? Bilangan. Tadi kan positif sama negatif doang nih. Ya. Satu lagi apa? Saja. Positif, negatif apa? Netral. Iya, netral itu apa tuh? 0. 0. Jadi bilangan itu ada 3. Ada bilangan positif, ada bilangan 0, ada bilangan negatif. 0 tidak masuk positif, tidak masuk negatif. Paham ya? Jadi kalau saya bilang, katakanlah bilangan mutlak adalah bilangan yang tidak negatif. Berarti boleh 0, boleh positif ya. Paham ya? Oke, Jadi Pak. bilangan mutlak adalah bilangan yang tidak negatif, itu artinya boleh 0, boleh positif. Tapi kalau bilangan negatif, berarti 0 positif nggak masuk. Bilangan positif berarti 0 nggak masuk. Ya. Jadi bilangan yang tidak pernah negatif itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan kalau dikuadratkan nggak pernah negatif. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, min 3 kuadrat 9. Nggak pernah negatif. Begitupun mutlak, min 3, pos 3, min 5, 5, min 7, mutlakin 7, dan seterusnya. Jadi nggak pernah negatif. Oke, saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di-share di grup kita. Nanti saya jelaskan lewat tulisan. Kalau kurang, nanti konfirmasi pertemuan virtual seperti ini. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak.